Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu-ibu atas kehadirannya hari ini di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, masih ingat nggak? Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa, Bu? Sakit. Ya, betul. Minggu lalu kita membahas tentang penyakit ya Ibu-ibu ya. Ada penyakit apa aja Bu minggu lalu yang kita bahas? Diare. Terus cacingan, Malaria. malaria, iya pinter. Maaf Bu, dengan Bu siapa? Budia. Budia, ingatannya bagus banget ya Budia, Ya. luar biasa, hebat. Terima kasih ya Budia sudah membantu menjawab. Coba ibu-ibu yang lain lebih aktif lagi ya Bu ya. Coba dengarkan Bu. Ya, jadi minggu lalu sudah membahas penyakit, beberapa penyakit. Kalau kita sampai terkena penyakit, lalu kita harus ngapain Bu? Berobat. Ya, berobat. Bisa membeli obat di apotik atau bisa ke puskesmas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pentingnya memperhatikan kebersihan ibu-ibu. Jadi, kenapa sih kita sakit ya kan? Itu kan karena kita kurang hidup bersih, kurang hidup sehat. Nah, di sini ada beberapa untuk mencegah supaya kita tidak sampai sakit ya Bu. Nah, ini yang pertama itu stop membuang air besar sembarangan ya. Stop membuang air besar itu apa Bu? Ada yang paham nggak Bu? Air besar. Buang air besar sembarangan. Di Belumbang, Bu. Iya itu. Masih ada nggak ya Bu kalau di daerah sini? Ya banyak lah, di sawah banyak. Walah, nah itu salah ya Bu ya. Jadi kalau misalkan kita mau buang air besar, kalau bisa itu harus pakai spiteng. Nah, punya duitnya pula. Ya kalau nggak ada spiteng ya kita buang ke aliran air yang mengalir kayak Balong ya, Bu? sungai. Nah, balong ya bisa. Ya. Terus selain itu kita harus cuci tangan pakai sabun. Iya, betul. Kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun, Bu? Biar hilang kumannya, Bu. Ya, betul. Biar kumannya hilang. Soalnya kalau cuci tangannya biasa nggak pakai sabun, kumannya itu masih nempel ya, Bu? Ya. Masih nempel di tangan. Nah, harus pakai sabun biar kuman-kumannya itu lepas dari tangan kita seperti itu. Kemudian kita mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Maksudnya apa Ibu? Ada yang tahu nggak? Ini selanjutnya itu kita harus mengelola air minum dan makanan rumah tangga, Bu. Ada yang paham nggak, Bu? Maksudnya apa? Enggak, ya jadi kita itu mengelola air minum. Kalau bisa, air yang kita minum itu direbus dulu, Bu. Ya, jangan, kalau itu kan suka banyak yang jual apa itu air galon ya Bu ya. Nah, air galon itu kan air mentah ya enggak Bu? Nah, jadi kita harus direbus dulu biar mateng, biar kumannya mati ya Bu. Nah, selain itu juga kalau kita masak ya Bu, itu masakannya bahan-bahannya harus dicuci dulu yang bersih ya Bu, kemudian dimasak. Kan biasanya ada tuh yang mungkin apa lamaan. Saya pernah Bu nyaksiin itu kalau mau masak sayur kayak semacam kacang kayak gitu ya. Mungkin kacangnya nggak dicuci dulu langsung dimasak, padahal kan itu kita kan kacang kan beli ya Bu, itu kan kacang dari petani itu biasanya disemprot pakai apa ya Bu? Pestisida. Iya, pakai pestisida. Nah itu kan semacam zat kimia ya Bu ya, nggak bagus untuk tubuh kita seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu mengamankan sampah rumah tangga. Jadi
jangan buang sampah sembarangan ya ibu-ibu. Di sini masih ada nggak yang buang sampah sembarangan bu? Enggak, ya bagus. Dibakar, Bu. Nah, pintar. Jadi kalau sampah itu sebaiknya kita kumpulkan terus kemudian dibakar ya bu. Nah selanjutnya mengamankan limbah cair rumah tangga. Maksudnya apa ya ibu-ibu? Ada yang tahu? Ya jadi ini tuh sama aja kayak pembuangan limbah. Kalau kita apa ya, sama aja cuci piring apa ya? Ya itu kan banyak juga selain contohnya aja ya. Kan sekarang itu banyak pabrik kayak pabrik soun, pabrik aci kayak gitu ya. Nah itu kan limbahnya dibuang sembarangan bu, dibuangnya itu ke sungai. Nah itu kan jadi bau ya kan, itu jadi pencemaran lingkungan ya bu, tidak bagus juga udaranya. Nah ini juga salah satu untuk mencegah terjangkitnya penyakit. Kalau misalkan limbah cair rumah tangga itu ya dibuangnya bisa ke balong atau ke sepitannya juga bisa bareng sama air besar, buang air besar. Ya ibu-ibu, ini untuk selanjutnya kita akan menyaksikan film tentang pentingnya kebersihan diri dan lingkungan. Ini ya bu ya, filmnya ya bu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Ibu-ibu, sekarang saya mau bertanya, ini apa yang dilihat atau didengar dari film yang baru saja ditonton, Bu? Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Cuci tangannya pakai apa, Bu? Sabun. Sabun. Supaya apa, Bu? Masih ingat? Bersih. Ya, supaya bersih, supaya kumannya hilang. Nah, ini di sini ada langkah-langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Ya. Ibu kalau di rumah cuci tangannya pakai sabun atau enggak bu? Pakai bu. Pakai. Terus Sabun gimana? mandi. Pakai sabun mandi ya nggak apa-apa. Yang penting pakai sabun ya bu ya. Cuci tangannya gimana bu? Ya gosok-gosok aja bu lah. Gosok-gosok. Iya. Nah ini langkah-langkah yang baik dan benar itu, pertama tangan kita itu dibasahi dulu pakai air bu. Jadi jangan langsung pakai sabun ya. Jadi tangan kita itu dibasahi dulu pakai air. Kemudian kita ambil sabun dan gosok-gosok ke telapak, punggung, terus sela-sela jari jangan lupa ya bu. Iya. Terus kemudian kita bersihkan bagian kuku bu. Nah ini juga penting ya bu ya, karena biasanya kuman itu suka nyelap di kuku-kuku kita. Di sini ada nggak yang kukunya panjang-panjang? Ada. Ya. Sawah ya kukunya pendek-pendek. Oh iya, kalau panjang ya nanti beletnya pada masuk ke Iya, kuku iya. ya bu. Iya. Terus yang terakhir itu kita bilas dengan air bersih yang mengalir ya bu. Jangan kita bilas pakai air yang di bak. Kita kayak gini ya, kumannya ngumpul di situ ya bu. Jadi pakai air yang mengalir. Kemudian setelah cuci tangan kita
keringkan tangan pakai handuk atau pakai tisu, atau bisa juga dengan keringkan dengan membaskan tangan, Bu. Tahu nggak? Iya, pintar kayak gini ya, Bu, dikibas-kibasin sampai kering seperti itu. Nah, ini cuci tangan itu sebaiknya pada saat apa saja, Bu? Makan. Ya, mau makan, terus sesudah makan juga harus cuci tangan ya, Bu ya. Terus selain itu apa lagi? Cebok. Iya, kalau cebok itu harus ya, Bu, cuci tangan. Nah, terus kalau kita mau mengolah atau mau masak kayak gitu ya, Bu ya, mau masak cuci tangan. Terus di sini yang punya bayi ada nggak, Bu? Saya. Nah, ya, jadi kalau mau menyusui sebaiknya cuci tangan dulu ya, Bu ya, meskipun tangan kita mungkin nggak nempel, tapi kan kadang secara nggak sengaja biasanya suka pegang gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian ada juga sesudah memegang hewan atau unggas gitu ya, biasanya kan di sekitar kita suka banyak kucing ya, Bu ya. Di rumah Ibu suka banyak kucing nggak, Bu? Enggak. Oh, enggak ya, alhamdulillah ya, Bu. Nah, ini untuk selanjutnya kita mau praktek cuci tangan. Saya ingin perwakilan dari ibu-ibu, salah satu nanti Bu Dia ya, Bu ya, Ya. cuci tangan ya, Bu. Iya. Kalau gitu ya kita ke belakang cuci tangan, Bu. Ayo. Ya, sebelum cuci tangan, Bu, basahi dulu tangannya, Bu. Nah, ya kalau udah basah, lalu ambil sabunnya. Nah, gosok-gosokkan. Nah, kemudian ke punggung. Nah, dan sela-sela jari, Bu, bergantian. Nah, seperti itu ya, Bu. Terus jangan lupa kukunya, Bu. Nah, iya, kukunya dibersihkan. Wah, kukunya panjang-panjang, Bu Dia. Tadi bilangnya pendek-pendek, suka ke sawah. Lah. Nah, udah bersih ya, Bu. Lalu dibasuh pakai air, Bu. Nah, seperti itu. Ya, sampai bersih, sampai sabunnya hilang. Nah, kalau sudah bersih, lalu kita lap pakai handuk atau dikibaskan. Ini, sampai Bu, kering. ada, Bu. Oh, iya. Ya, dilap sampai kering. Nah, Nah. seperti itu. Ya, Sip, bagus. sip.